Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi menurut pengalaman saya yang kemarin diizinkan oleh Allah Ta'ala itu untuk mengerjakan ibadah haji, memang di sana betul-betul selain panas selain panas itu penataan atau pengerjaan ibadah haji kemarin itu maut itu apa namanya, kocar kacir agak kurang tertib lah ya. Agak kurang tertib lah ya. Khususnya memang dari teman-teman yang ada di Arabnya sendiri di muasasahnya. Di muasasahnya. Bukan ya. di Indonesia. Bukan. Jadi mulai dari ada yang tidak kebagian makan. Ada yang bisa 1 hari nggak makan, ada macam-macam lah ya. Ada yang tidur di luar tenda, jadi karena kepenuhan. Walaupun dia itu setahu saya kemarin ceritanya dia bayarnya mahal ya. Ada yang 600, 650 seperti itu mahal, cukup mahal ya. Tapi memang seperti itu. Dan padahal kondisinya kemarin kayak mamanya dalam kondisi tarwiyah atau mabit, kita kan di Mina itu ya, memang panasnya ampun di luar ya. Jadi pada saat saya lihat teman-teman yang di tenda itu pasti sangat panas, memang cerita teman-teman pada cerita seperti itu. Nah kemudian alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah Ta'ala bukan di tenda, jadi tenda kami itu gypsum. Jadi tenda kami itu gypsum yang nanti barangkali ada yang bisa dimunculkan gypsum ya di share lah di sini. Jadi gypsum, kemudian AC-nya jelas, AC-nya itu ada 1, 2, 3. Berapa PK kira-kira? Kenapa? Berapa PK satu AC itu? 2 PK, 2 PK itu minim itu 2 PK, setahu saya 2 PK, dan itu pintunya tertutup. Jadi pintunya itu memang pintu pintu handle dan otomatis ya. Jadi kalau teman-temannya di tenda itu kan pintunya otomatis terbuka ya. Saya alhamdulillah otomatis tertutup gitu maksudnya itu. Mau masuk terbuka sendiri, ada angin sebabnya. Suhu ruangan terjaga. Jadi alhamdulillah walaupun siang itu di sana itu 48 sampai 50, siang itu alhamdulillah dingin sih. Jadi karena saya diizinkan oleh Allah Ta'ala pergi haji itu, waktu kemarin tuh yang paling panas menurut saya. Jadi pada saat kita selesai sholat Isya ya, selesai sholat Isya itu matahari kan sudah tidak ada. Itu panasnya, anginnya itu sempromong kayak matahari di depan muka itu rasanya. Iya. Yang biasanya Madinah itu dingin kan, biasanya kan dingin ya. Itu sama. Mau berangkat Nyun Sewu, mau berangkat sholat malam aja itu udah panas. Udah panas. Ya. Jadi keluar selesai subuh itu sudah panas juga, lebih panas lagi. Pas buka pintu hotel ini langsung panas gitu. Kalau pintu hotel itu, kalau pintu kamar masih enggak. Pintu luar itu. Iya. Sampai di kompor itu ya. Karena pada saat itu saya sempat Jumatan di masjid di hotel transit itu. Saya itu Jumatan karena udah penuh, udah nggak bisa, udah di depan masjid ini udah penuh semua. Itu berdiri aja gini, selesai dengerin ceramahnya, selesai kemudian ambil soft untuk sholat Jumat di depan pintu masjid itu. Sandal itu kan saya letakin gitu ya, kemudian saya ambil sajadah. Itu namanya sholat tuh kayaknya saya nggak kusuk, saking panasnya kaki itu. Jadi sajadah itu tembus ya. Masya Allah. Selesai doa secukupnya waktu itu,
Saya pakai sandal. Ya Allah, ya Sandal Allah. panas. Sandalnya itu kayak besi yang dibakar. Waduh, ya Allah, jadi mau teriak itu jadi mau diem. Sambil, waduh, aduh, Masya Allah, aduh. Cuma gitu, sampai diem, getar karena saking panas dipakai itu. Karena kalau sandal diambil, diginiin, wah bisa hancur itu. Nah, itu saking panasnya nggak kuat sih. Jadi Atau karena kemarin pas bulan apa Mei atau Juni? Juni ya, sehingga benar-benar memang suhunya ya panas Suhunya itu. memang pas Tapi memang lagi. nggak apa ya, nggak kayak biasanya gitu. kayaknya nggak kayak biasanya sepanasnya itu. Jadi betul-betul di situ itu sampai 48-50 itu betul-betul terasa. Cuma memang pada saat di sana, alhamdulillah dari apa namanya travel, ya alhamdulillah atas izin Allah memberikan servis yang baik dan juga yang dia muasasah kami juga istilahnya itu makan itu istilahnya apa ya, nggak pernah lapar lah. Nggak pernah habis makanan. Nggak pernah habis makanan. Belum habis sudah datang lagi. Ya, minuman itu seambil-ambilnya dikasih. Mau ambil 6 diboyong masuk ke kamar itu ya dibiarin. Minuman seperti itu. Yang jelas panasnya orang Jawa bilang perang adu bilang. Saking panasnya gitu lah. Tapi yang memang harus dikerjain karena memang itu waktunya Allah memberikan panas pada saat bulan Dzulhijjah, jadi tetap dinikmati aja. Walaupun ini cerita ini bukan ngeluh saya, insya Allah enggak, saya hanya bercerita aja itu yang saya alami atau bahkan kami alami semuanya. Terus hikmah yang bisa diambil dari kondisi semacam itu gimana? Saya itu ketakutan yang saya pikirkan itu waktu awal saya datang itu ke Mekah itu pas hari Jumat itu saya mikir ini di dunia panasnya kayak gini gimana di neraka ya gitu. Itu aja sandal yang saya pakai baru saya letakkan 5 menit lebih dikit aja lah ya, itu kan sholat karena bacaan kalau di sana itu kalau Jumat itu kan bacaan suratnya kan pendek, surat pendek. 5 menit lebih dikit sambil doa itu saya pakai seperti itu. Saya mikir ya Allah itu di neraka gimana ya rasanya. Makanya ini hari dunia Ustaz ya, bukan hari akhirat ya. Bukan. Jadi ini benar-benar di dunia. Jadi saya berpikir Masya Allah hanya seperti itu. Jadi kalau hikmah dari saya yang saya pikirkan itu ya bukan masalah ini di neraka bagaimana, malah harusnya bagaimana caranya besok kita itu jangan sampai diizinkan oleh Allah Ta'ala itu atas dosa-dosa kita yang belum hilang itu masuk neraka. Wes aku ngerasa ke ora penak itu aja udah apa namanya ya, udah ngeredek menurut saya itu sudah ngeredek, gemetar sebenarnya. Jadi menurut saya hikmahnya hanya saya itu bener ya kalau di neraka kayak apa panasnya. Padahal panas itu kayaknya hawanya itu bisa aja belum kena api neraka, hawanya itu sudah, kalau kulit katanya guru-guru kita dulu itu kan ngelonyong itu loh, melepuh ya. Jadi melepuh katanya. Gimana kalau memang itu besi panasnya dituangkan di perut, kemudian taruh di punggung, kemudian belum istilahnya besi-besi panasnya dimasukkan melalui mulut karena makanannya dimakan itu haram, masuk lagi mulut besi yang satunya karena omongannya kasar, masuk besi lagi di mulut karena apa? Karena omongannya penuh dengan egois, masuk besi di mulut karena hobinya nyuruh suaminya kan gitu ya. Nah ini yang harus kita pikirkan, kita harus benar-benar sudah mulai belajar lah. Nah, insya Allah. Patung, kan Patung sering ke luar kota juga ini ya, sering keluar kota. Ini pengalaman di kota-kota lain, di kampung barangkali ya. Kemarin sempat pulang kampung nggak? Itu suhunya bagaimana? Luar biasa panas banget di sini. Di mana itu? Di Bali. Di Bali, di Denpasarnya ya. Pasarnya. Sekitar berapa nih? Oh kalau mengenai itu mungkin hampir 30 lah ya. Lebih 30 dong. Hampir 40. Biasanya itu kan hanya 24, 25. Siang itu? Iya siang. Oh. Ini panasnya pol. Pinggir pantai ya.
Ya, karena di pinggir pantai juga, gitu, karena juga di kuburan juga. Kuburan juga. Jadi panas. Oh, begini panas. Sebelah. Cak Sobri, yang baru dari kota Malang nih, kota sejuk, Ustaz ya. Pengalaman bagaimana di kota Malang Malang? kan masih ada adem-ademnya. Oh, masih karena di Batu ya. Ademnya ya di Batu. Cuman ini Ustaz, kalau kondisi panas baik di Mekah, di luar Mekah, apa ini akan menjadikan mental manusia itu juga emosinya makin tinggi Pak Ustaz? Karena kondisi panas, orang gampang emosi Ustaz. Ya sebenarnya bisa aja itu menjadikan gampang emosi kalau orang itu lagi terkena suatu masalah. Sebenarnya nggak usah orang yang lagi panas cuaca ya, orang yang lagi pusing aja bisa langsung emosi. Di dalam rumah nggak panas biasanya tuh. Iya. Pusing aja emosi. Kemudian kadang-kadang dia di dalam rumah ada AC, dia HP-nya ketahuan ada WA-nya orang aja. Panas itu. Keringetan tuh. Oh iya. Udah keringetan. Seperti itu. Ini lagi ngomongin siapa sebenarnya? Ngomongin panas. Ngomongin panas ya. Jadi panas itu bisa menjadikan seorang itu lebih agresif, insya Allah bisa. Insya Allah itu bisa. Karena kebiasaan panas itu kan tetap ada hawa-hawa makhluk-makhluk yang menjadikan tubuh itu menjadi panas juga. Kalau memang dia itu lupa bahwa apa yang dikerjakan itu harus karena Allah, sehingga orang itu akan lupa bahwa ada makhluk yang nyusup di antara tubuh-tubuhnya, itu ada makhluk yang masuk karena dia melakukan emosional dalam menghadapi kehidupan dia sehari-hari. Emosional, saya tidak bilang marah ya. Emosional itu makhluk itu akan nyusup. Apalagi emosional yang lari ke arah marah, ngomong yang ada penekanan. Kan seperti itu. Kan oh ini kan budaya, bukan. Rasul tetap mengajarkan lemah lembut. Jadi jangan dengan budaya itu mau mempertahankan bahwa itu benar, kan nggak boleh juga ya. Jadi insya Allah ada makhluk yang menjadikan panas. Makanya kalau makhluk-makhluk itu yang menjadikan orang-orang yang memang hobinya seperti itu semangatnya tinggi biasanya. Semangat tinggi itu akan gampang sekali dia emosi. Ya, insya Allah seperti itu yang selama ini saya pelajari dari sifat-sifat karakter-karakter manusia yang saya padukan dengan sifatnya Rasul itu begitu. Bedanya di situ. Insya Allah seperti itu, Cak Sobri. Pak Ustadz, kalau misalnya kan Pak Ustadz sering mengatakan bahwa apa saja musibah yang terjadi itu karena buah tanganmu sendiri. Nah, kalau musibah panas misalnya di satu daerah itu terjadi, apa bisa disebabkan karena perbuatan tangan masing-masing orang yang ada di kota tersebut itu Pak Ustadz? Bisa aja seperti itu, bisa saja semuanya. Bisa saja Allah itu memberikan petunjuk bahwa ini juga dekat dengan zaman gitu Pak Ustadz? ini sudah akhir zaman. Setelah Rasul itu sudah akhir zaman, dekat dengan yang namanya Tuhan atau Yaumul Qiyamah.